Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini kami akan menjelaskan materi teorema Lorentz sampai dengan materi kesinambungan analitik pada mata kuliah Analisis Kompleks dengan dosen pengampu Ibu Riyama Ambarwati, MSI. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Jovita Sandi Irawati dengan NPM 22110500051 sebagai pemateri pertama, lalu Mei Susilawati dengan NPM 221105004 sebagai pemateri ketiga, dan Rintan Mustika dengan NPM 221105082 sebagai pemateri kedua. Mari kita lihat apa aja yang kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Ada 6 materi yang akan kita bahas dan ada 3 latihan soal. Materi yang pertama yaitu teorema Lorentz, materi yang kedua pengelompokan kesingularan, materi ketiga yaitu teorema terkait, materi yang keempat fungsi penuh atau entire, materi kelima fungsi meromorfik dan uraian Lagrange, materi yang keenam kesinambungan analitik, dan yang terakhir yaitu latihan soal. Nah, langsung aja kita masuk pada materi pertama yaitu teorema Lorentz. Mari kita lihat pada gambar 6.1 ini. Nah, di situ kita dapat misalkan C1 dan C2 adalah lingkaran sepusat yang berturut-turut memiliki jari-jari R1 dan R2 dan berpusat di A. Andaikan FZ bernilai tunggal analitik pada C1 dan C2 dan dalam cincin berwarna gelap R juga dinamakan anulus atau daerah anular. Di antara C1 dan C2 yang ditunjukkan sebagai daerah gelap dalam gambar tersebut. Nah, di sini kita dapat memisalkan A plus H. Jadi A plus H adalah suatu titik di dalam R. Maka kita mempunyai fungsi persamaan F A plus H sama dengan A0 plus A1H plus A2H kuadrat plus sampai dengan plus A negatif 1 per H plus A negatif 2 per H kuadrat plus A negatif 3 per H pangkat 3 plus sampai dengan seterusnya. Itu merupakan persamaan 5. Di mana AN sama dengan 1 per 2 PI integral garis C1 dari FZ per Z min A pangkat N plus 1 DZ dengan N 0,1, 2 sampai dengan seterusnya. Lalu untuk A negatif N sama dengan 1 per 2 PI integral garis C2 Z min A pangkat N min 1 FZ DZ. Nah, di sini N-nya juga diganti dengan 0,1, 2, 3 sampai dengan seterusnya. Nah, 2 ini merupakan persamaan 6. Dari persamaan tersebut, C1 dan C2 dijalani dalam arah positif terhadap titik dalamnya. Dalam perintegralan, di atas kita dapat menggantikan C1 dan C2 dengan suatu lingkaran sepusat C di antara C1 dan C2. Kemudian, koefisien 6 dapat ditulis dalam suatu rumus tunggal. Nah, di sini dapat kita rumuskan seperti ini. AN sama dengan 1 per 2 PI integral garis C FZ per Z min A pangkat N plus 1 DZ. Nah, untuk N-nya yaitu sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2 sampai dengan seterusnya. Itu merupakan persamaan 7. Melalui suatu perubahan penulisan yang tepat, kita dapat menuliskan deret di atas sebagai, nah, kita bisa lihat di sini. FZ sama dengan A0 plus A1 dikali Z min A plus A2 dikali Z min A kuadrat plus sampai dengan plus A negatif 1 per Z min A plus A negatif 2 per Z min A kuadrat plus sampai dengan seterusnya. Nah, ini merupakan persamaan yang ke-8. Di mana AN sama dengan 1 per 2 PI integral garis C +, fxi per xi min A pangkat N plus I dxi. Di sini N-nya yaitu 0, plus minus 1, plus minus 2 dan sampai seterusnya. Di sini kita dapat persamaan yang ke-9. Dari teorema-teorema tersebut kita menemukan rumus Lorentz yaitu Fz sama dengan sigma
dari n sama dengan min tak terhingga sampai tak terhingga pada an dikali z min z0 pangkat n dengan koefisien an sama dengan 1/2pi integral garis c pada fxi per xi min a pangkat n plus 1 dxi. Materi selanjutnya yaitu pengelompokan kesingularan. Pengelompokan kesingularan suatu fungsi fz mungkin diuji dari deret Lorentz-nya. Untuk keperluan ini, kita dapat melihat pada gambar yang dicantumkan pada slide ini, gambar 6.1, R2 sama dengan 0 sehingga fz analitik di dalam dan pada C1 kecuali di Z sama dengan A, yang merupakan suatu kesingularan terpencil. Nah, terdapat 5 pengelompokan kesingularan. Yang pertama akan kita bahas yaitu pol. Jika fz berbentuk seperti persamaan di slide sebelumnya, sehingga bagian utamanya hanya memiliki sejumlah berhingga suku yang diberikan oleh A negatif 1 per Z min A plus A negatif 2 per Z min A kuadrat plus sampai dengan A negatif N per Z min A pangkat N. Nah, tetapi di sini ada pengecualian A min N tidak boleh sama dengan 0. Ini A ya. Nah, maka Z sama dengan A dinamakan suatu pol bertingkat N. Jika N sama dengan 1, maka ia dinamakan pol sederhana. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu kesingularan yang dapat dihapuskan. Jika suatu fungsi bernilai tunggal fz tidak didefinisikan di Z sama dengan A, tetapi limit Z mendekati A fz ada, maka Z sama dengan A. Dinamakan suatu kesingularan yang dapat dihapuskan. Nah, kita dapat melihat kasus di bawah ini, sin Z per Z sama dengan 1 per Z dikali Z min 2 pangkat 3 per 3 faktorial ditambah 2 pangkat 5 per 5 faktorial ditambah 2 pangkat 7 per 7 faktorial ditambah sampai dengan seterusnya sehingga menghasilkan 1 min Z kuadrat per 3 faktorial plus Z pangkat 4 per 5 faktorial plus 6 per 7 faktorial plus sampai dengan seterusnya. Yang selanjutnya kita akan membahas yaitu kesingularan esensial. Jika fz bernilai tunggal, maka suatu kesingularan yang bukan pol atau kesingularan yang dapat dihapuskan dinamakan suatu kesingularan esensial. Nah, jika kesingularan bukan pada dua ini, maka bisa disebut dengan kesingularan esensial. Nah, pada kesingularan esensial ini, jika Z sama dengan A adalah suatu kesingularan esensial dari fz, maka bagian utama uraian Lorentz-nya memiliki tak berhingga banyaknya suku. Di sini ada contoh, karena E pangkat 1 per Z sama dengan 1 plus 1 per Z plus 1 per 2 faktorial Z kuadrat plus 1 per 3 faktorial Z pangkat 3 plus sampai dengan seterusnya, maka Z sama dengan 0 adalah suatu kesingularan esensial. Nah, dari contoh ini kita dapat melihat bentuk dari kesingularan esensial. Nah, pada materi ini terdapat dua teorema terkait, yaitu teorema Casorati-Weierstrass. Dalam suatu lingkungan dari suatu titik singular esensial terpencil A, suatu fungsi analitik lainnya fz datang sebarang mendekati suatu bilangan kompleks A dengan lambang jika diberikan suatu bilangan positif delta dan epsilon dan suatu bilangan kompleks A, terdapat suatu nilai Z di dalam lingkaran Z min A sama dengan delta sehingga Fz min A kurang dari epsilon. Selanjutnya ada teorema Picard, yaitu dalam suatu lingkungan dari suatu titik singular esensial terpencil A, suatu fungsi analitiknya lainnya Fz dapat mengambil suatu nilai walaupun barangkali dengan suatu kecualian. Selanjutnya yaitu titik cabang. Suatu titik Z sama dengan 0 dinamakan suatu titik cabang dari fungsi bernilai banyak Fz jika cabang Fz tertukar bila mana Z menggambarkan suatu bilangan tertutup di sekitar Z0.
karena setiap cabang fungsi bernilai banyak analitik. Maka semua teorema untuk fungsi analitik, khususnya teorema Taylor, dapat digunakan, yaitu contohnya cabang dari fz sama dengan z pangkat 1/2 yang bernilai 1 untuk z sama dengan 1 memiliki suatu deret Taylor yang berbentuk A0 plus A1 dikali Z min A plus A2 dikali Z min A kuadrat plus sampai dengan seterusnya dengan jari kekonvergenan R sama dengan 1. Jarak dari Z sama dengan 1 ke titik singular terdekat dinamakan titik cabang Z sama dengan 0. Materi yang kelima yaitu kesingularan esensial. Kesingularan esensial tak berhingga dengan memisalkan Z sama dengan 1/W. Dalam fz kita memperoleh fungsi f/W sama dengan fw, maka berbentuk kesingularan di Z sama dengan tak hingga. Contohnya fz sama dengan Z pangkat 3 memiliki pol bertingkat 3 di Z sama dengan tak hingga, karena fw sama dengan f1/W sama dengan 1/W pangkat 3 memiliki satu pol bertingkat 3 di W sama dengan 0. Dengan cara yang sama, fz sama dengan E pangkat Z memiliki suatu kesingularan esensial di Z sama dengan tak hingga, karena fw sama dengan f1/W sama dengan E pangkat 1/W memiliki suatu kesingularan esensial di W sama dengan 0. Materi selanjutnya itu fungsi penuh atau entire, suatu fungsi yang analitik di mana-mana dalam bidang berhingga, yaitu di mana-mana kecuali di tak hingga, dinamakan fungsi entire atau penuh atau fungsi integral. Fungsi E pangkat Z sin Z cos Z adalah fungsi penuh. Suatu fungsi penuh dapat dinyatakan dengan suatu deret Taylor yang memiliki jari-jari konvergen tak berhingga. Sebaliknya, jika suatu deret kuasa memiliki jari-jari konvergen ke tak hingga, maka ia menyatakan fungsi penuh. Perhatikan bahwa menurut teorema Liouville, suatu fungsi yang analitik di mana-mana termasuk tak hingga haruslah suatu konstanta. Selanjutnya itu meromorfik, yaitu suatu fungsi yang memiliki analitik di mana-mana dalam bidang berhingga kecuali di sejumlah berhingga pol dinamakan suatu fungsi meromorfik. Contohnya Z per Z-1 dikali Z plus 3 pangkat 2 analitik di mana-mana dalam bidang berhingga kecuali di pol Z sama dengan 1 yaitu pol sederhana, dan Z sama dengan min 3 yaitu pol bertingkat 2 adalah suatu fungsi meromorfik. Selanjutnya materi uraian laka-laka, misalkan Z akar dari Z sama dengan A plus XI Pi Z yang memiliki nilai Z sama dengan A, bilangan XI sama dengan 0 jika Pi Z analitik di dalam dan pada suatu lingkaran C yang memuat Z sama dengan A, maka kita mempunyai Z sama dengan A plus sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga XI pangkat N per N faktorial dikali D pangkat N min 1 per DA pangkat N min 1 dikali Pi pada A pangkat N. Nah, yaitu itu termasuk persamaan 11. Nah, lebih umum lagi jika F aksen Z analitik di dalam dan pada C, maka F dari Z sama dengan F dari A ditambah jumlah tak hingga dari N sama dengan 1 sampai tak hingga dari XI pangkat N dibagi N faktorial dikali turunan ke N min 1 terhadap A dari hasil kali F aksen A dan PHI A pangkat N. Selanjutnya, kesinambungan analitik. Kita bisa lihat pada gambar 6.2, yaitu andaikan kita mengetahui bentuk yang tepat dari suatu fungsi analitik fz, tetapi hanya diketahui di dalam suatu lingkaran kekonvergenan C1 yang berpusat di A pada gambar 6.2, di mana fz disajikan oleh suatu deret Taylor.
A0 plus A1Z min A plus A2Z min A dikali 2 plus dan hingga seterusnya. Nah, itu termasuk persamaan 13. Selanjutnya, pilihlah suatu titik B di dalam C1, maka kita dapat menentukan nilai FZ dan turunannya di B dari persamaan 13 dan kita sampai pada suatu deret baru. B0 plus B1Z min B plus B2Z min B dikali 2 plus dan seterusnya. Nah, fungsi FZ yang analitik dapat dinyatakan sebagai deret daya Power series. Deret daya ini memiliki jari-jari kekonvergenan, yaitu batas sejauh mana deret tersebut tetap kekonvergenan. Jika deret daya diperluas ke daerah yang lebih luas tanpa melewati titik singularitas, maka nilai FZ dan turunannya dapat tetap ditentukan. Nah, selanjutnya kesinggungan singularitas. Perluasan tidak bisa melewati titik-titik singularitas karena dapat menyebabkan deret tidak lagi kekonvergenan. Titik-titik membentuk batas asli natural boundary dari fungsi. Nah, selanjutnya lintasan perluasan. Perluasan fungsi bisa dilakukan melalui lintasan-lintasan tertentu di bidang kompleks selama lintasan tersebut tidak melewati singularitas. Dari penjelasan materi yang sudah kami sampaikan, di sini kami menyediakan latihan soal agar kalian dapat mencoba dari pembelajaran yang sudah kami sampaikan. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.